Ciputat. Ciputat merupakan salah satu kecamatan di Tangerang Selatan. Ciputat memiliki luas wilayah 18,38 km persegi. Dengan begitu, Ciputat hanyalah bagian 12,49% dari luas wilayah kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah yang terbilang tidak begitu luas, namun Ciputat memiliki jumlah penduduk sebesar 217.181 jiwa. Kecamatan Ciputat memiliki 7 kelurahan. Kelurahan tersebut terdiri dari Kelurahan Sawah Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Ciputat, Kelurahan Sawah, Kelurahan Serua Indah, Kelurahan Jombang, dan Kelurahan Cipayung. Ciputat sering menjadi langganan kemacetan. Pemandangan ini seolah menjadi sarapan pengguna jalan setiap paginya. Penyebab kemacetan ini mayoritas terjadi karena mobilitas penduduk yang berasal dari kecamatan atau kota lain. Masalah mobilitas yang padat ditambah oleh hambatan lain, yaitu adanya ruas jalan yang terambil oleh adanya angkot yang terparkir maupun benda-benda lain seperti halnya sampah, menambah kemacetan di Ciputat. Permasalahan kemacetan ini akhirnya menimbulkan masalah di masyarakat, terutama dalam lalu lintas. Banyak pengendara maupun pejalan kaki yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti tindakan lawan arah yang biasa dilakukan pemotor dan juga pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya. Terkait hal ini, sebenarnya sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang tata tertib lalu lintas. Meskipun begitu, keadaan yang tidak kondusif menyebabkan masyarakat sekitar maupun pengendara tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Kondisi yang demikian pun akhirnya membentuk masyarakat yang acuh tak acuh pada peraturan. Sikap masyarakat ini bisa disebut juga sebagai sikap permisif. Mahfud MD mengatakan bahwa ukuran etis atau tidak menjadi sangat lentur karena sikap permisif masyarakat terhadap hal-hal yang sesungguhnya merupakan penyimpangan sosial. Permisif dari perspektif psikologi memiliki sumber utama yang muncul dari pola asuh orang tua. Pola asuh permisif merupakan bentuk pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dengan tujuan dapat membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan kelonggaran dan kebebasan, sehingga anak memiliki kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan menggali potensi yang dimiliki sesuai dengan kehendak anak. Biasanya hal ini berupa orang tua yang tidak menegur atau memberikan pengarahan kepada anak, melainkan pada kondisi yang berbahaya ataupun kondisi yang mengancam anak. Akibat dari pola asuh permisif ini adalah munculnya sikap impulsif serta agresif, sifat memberontak dan kurangnya sikap pengendalian diri. Selain faktor pola asuh orang tua, sikap permisif juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor tersebut adalah faktor fisik, intelijensi, dan juga teman sebaya. Berdasarkan hal ini, maka beranjaklah kelompok kami untuk melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar mengenai sikap mereka terhadap pelanggaran lalu lintas. Nama ada Ardi, saya Ibu Siti. Di mana-mana lebih galak lawan arah dibanding kita yang kasih tahu, ya kan? Emang sering kejadian itu waktu itu kan belum lama. Adik ibu sama anak itu kakaan lah, sampai tangannya pecah kan. Kalau bisa sih ya ditindak lanjuti lah, ya kan? Maksudnya biar minimalisir korban-korban. Karena ya kita juga nggak bisa udah dikasih tahu, udah dikasih larangan lalu kan harusnya mereka disiplin ya, tapi memang kesadaran disiplinnya nggak kurang. Jadinya biar mencari yang lebih cepat, yang lebih gampang, nggak mau ke arah yang lebih jauh kan lebih jauh, jadi ya buat yang cepat gitu untuk tidak bisa sampai. Sebenarnya sih nggak bagus sih lawan arah. Cuma kalau kita mau muter arah sih agak lebih jauh juga. Masalahnya macet kan. Iya. Jadi posisinya macet, terus kita lagi buru-buru juga ngambil barang, kadang-kadang suka lawan arus yang seharusnya nggak boleh kan. Tapi kita lawan
Tapi kita juga ngelawan juga, kita lihat kondisi juga. Kalau lawan arusnya parah juga ya mendingan nggak usah ngelawan arus. Kita lihat-lihat dulu kiri kanan dulu. Oh, nggak apa aja lah kalau untuk lawan arah. Nggak ada toleransi gitu. Ada toleransi. Jangan mentang-mentang sekarang putar balik jauh ya. Nggak sampai ngabisin bensin 1 liter. Dia tuh pengen lebih cepet sampai rumah atau sampai mana gitu kan. Kita nggak tahu deh. Apa belum kencing apa kebelet berak kita nggak tahu. Nah, sebenarnya kan gitu juga sebenarnya pasti banyak yang nggak setuju kan, karena kan membahayakan, memang ada lain juga kan. Itu gimana cara menindaklanjutinya, kita nggak bisa berwenang. Negor juga kan lebih galakan yang melawan. Biasa-biasa aja, dia ditangkapnya seperti biasa-biasa. Cuman karena mungkin udah terbiasa aja gitu. Jadi dia itu ngerasa benar, padahal posisinya membahayakan gitu bagi pengguna yang lain. Pernah ada ya, cuman random sih, random ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Paling sekalinya ada cuma 30 menit atau 1 jam paling lama. Sering nanti ada patroli yang berhenti di sini gitu ya, berhenti dari sananya nggak ada yang mau. Petugas satpol pp apa petugas polisian? Kepolisian dan polseknya sering mas. Nggak dikasih dari waktu itu dikasih rambu-rambu ya, masih kasih spanduk itu tidak boleh melawan arus gitu kan. Selain melakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar, kelompok kami juga melakukan wawancara kepada pejabat yang berwenang mengenai hal ini, yakni Dinas Perhubungan Tangerang Selatan, yang selanjutnya akan kami singkat dengan sebutan Dishab. Mengenai wawancara yang sudah kami lakukan dengan Bapak Budi Jatmiko, sayangnya beliau tidak berkenan untuk direkam suara ataupun video. Namun, dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, dapat dipaparkan sebagai berikut. Bahwasannya kewenangan Dishab sendiri lebih kepada jalan-jalan provinsi dan berfokus kepada pemasangan atribut-atribut di jalanan itu sendiri, seperti halnya zebra cross maupun rambu-rambu lalu lintas. Kedua, kewenangan Dishab ini berasal dari wali kota. Mengenai penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas lebih kepada tugas polisi. Hal ini dapat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mengenai kewenangan Polres, dalam hal ini Polres Ciputat berwenang di daerah Ciputat yang tertera dalam Perpres nomor 52 tahun 2010. Pasal 36 ayat 2 yang berbunyi, Polres sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai tugas pokok dari kepolisian sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang dimana adalah sebagai berikut. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran tugas kepolisian dan fungsi utama kepolisian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas pembinaan masyarakat. Yang kedua, tugas di bidang preventif. Dan yang ketiga, tugas di bidang represif. Puluhan warga dan pengemudi ojek online terlibat kericuhan dengan tim pembuat konten atau YouTuber yang melarang para pengendara melawan arah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Bahkan salah satu tim YouTuber yang diduga sempat mencekik pengendara sepeda motor nyaris diamuk massa.
Salah satu tim konten kreator atau YouTuber nyaris dihakimi massa saat terlibat kericuhan dengan warga dan pengemudi ojek online di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Warga tak terima saat YouTuber tersebut membuat konten yang melarang pengendara sepeda motor melawan arah dan diduga sempat mencekik salah satu warga. Beruntung aparat kepolisian segera tiba di lokasi dan melakukan mediasi kedua kubu yang berseteru yang berakhir damai dan saling memaafkan. Dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sikap permisif merupakan sikap acuh tidak acuh pada sesuatu. Biasanya sikap permisif ini muncul diakibatkan dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Berhubungan dengan masalah pelanggaran lalu lintas, maka kita dapat melihat faktor internal penyebab terjadinya sikap permisif di masyarakat terkait pelanggaran lalu lintas, erat kaitannya dengan sikap pragmatisme dan kesadaran hukum masyarakat. Lalu mengenai faktor eksternal, sangat erat kaitannya dengan aparat penegak hukum dan juga fasilitas yang kurang mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bapak Ibu sekalian. Untuk perjalanan kita memakai kendaraan wajib memakai perlengkapan berkendara. Salah satunya helm dan perlengkapan lainnya. Dan kita juga harus disiplin berkendara, ketika berkendara, perilaku berkendara. Juga kita harus paham tentang tata tertib berlalu lintas. Salah satu tujuannya seperti itu. Jadi demi keselamatan diri dan keluarga. Semangat berkendara untuk kebaikan kita semua.